Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di acara live streaming Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yaitu Bapak Teguh Hermawan Yulianto, SPD BED. Beliau adalah Kepala Sekolah SDH Bangka, khususnya di jenjang SD. Bapak Ibu sekalian, topik kita malam hari ini adalah pendidikan karakter, tanggung jawab seorang guru sebagai mentor. Nah, em, saya sudah melihat-lihat saya salah satu temannya Pak Teguh ya, melihat bagaimana perjuangan dan dedikasi Pak Teguh di bidang pendidikan sudah hampir kurang lebih 10 tahun ya kalau nggak salah, beliau sudah melayani di pendidikan Kristen. Malam hari ini kita tentu akan belajar bersama dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa memperoleh sesuatu dan kemudian bisa, menerapkannya di dalam, mmm, pekerjaan pelayanan Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama lagi saya akan memimpin kita di dalam doa, kemudian waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh diberikan waktu Tuhan melalui acara live streaming MPK Indonesia dan Bara Digital Ministry. Kami mau belajar bersama dari pengalaman praktik baik Pak Teguh di sekolah selama ia melayani sebagai guru dan juga kepala sekolah. Tuhan berkati agar materi yang kami pelajari bersama di malam hari ini boleh berkati kami dan juga kami bisa mendapat inspirasi baru, kami boleh disegarkan kembali terkait panggilan pelayanan kami sebagai guru di lembaga pendidikan. Bapak, kami menyerahkan Pak Teguh Tuhan, Tuhan berkati materi yang sudah beliau persiapkan, Tuhan urapi agar beliau boleh menyampaikannya dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk device, untuk jaringan yang kami gunakan Tuhan, kiranya boleh berfungsi dengan baik Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Teguh. Terima kasih banyak Ibu Sri. Selamat malam sahabat MPK. Wah, senang sekali malam ini saya bisa bergabung begitu bersama dengan rekan-rekan MPK sekalian. Bersyukur malam ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dari apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang saya gumulkan selama beberapa waktu ketika ada di dunia pendidikan ini. Bapak Ibu, terima kasih juga MPK dan Bara Ministry yang juga sudah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya sebelum memulai mengucapkan salam kemerdekaan ya buat kita semuanya di usia negara yang 80 tahun ini. Harapannya kita juga boleh semakin giat dalam mengerjakan bagian kita, mendidik, mencerdaskan, dan tentunya membangun generasi bangsa menjadi generasi yang lebih baik lagi dan semakin serupa dengan Tuhan, begitu. Nah, Bapak Ibu, di bulan Agustus ini kita bersyukur gitu ya bahwa MPK boleh memberikan beberapa seminar atau beberapa materi yang indah untuk kita semuanya. Kalau kita ingat bersama-sama begitu di awal bulan kemarin ada tentang menumbuhkan kesadaran ya bahwa guru adalah pahlawan tanpa adanya jasa. Wah, hebat sekali gitu ya. Kita adalah pahlawan-pahlawan begitu bagi pendidikan di bangsa ini. Kemudian Bapak Ibu, minggu lalu itu teman saya sendiri Pak Andi juga menyampaikan materi yang sangat indah ya untuk kita juga semuanya mengubah sebuah tantangan menjadi peluang yang indah gitu ya Bapak Ibu ya untuk terus bertumbuh sebagai pendidik. Nah, tentunya saat ini banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita yang lewat materi minggu lalu. Semoga itu boleh menolong kita juga untuk bisa melihat tantangan itu menjadi sebuah peluang ya untuk membawa anak-anak semakin serupa dengan Tuhan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama belajar begitu dari apa yang saya renungkan, apa yang sudah saya kerjakan mengenai pendidikan karakter Bapak Ibu. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai guru, begitu Bapak Ibu ya. Tanggung jawab kita sebagai mentor, sebagai fasilitator untuk setiap
murid-murid yang Tuhan izinkan bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada dalam keadaan apapun, mungkin sekolah kita berbeda dengan satu sama lain, tetapi Bapak Ibu, ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu, kita akan lihat ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh begitu, saya rindu untuk kita bersama-sama melihat apa sih sebenarnya pendidikan karakter ini, sehingga kita punya perspektif atau pandangan yang sama akan pendidikan karakter ini. Nah, Bapak Ibu, ini saya ambil dari Kemendikbud ya, karena kita guru-guru Indonesia gitu ya. Jadi saya ambil pengertian dari Kemendikbud itu menyatakan upaya sistematis dan terencana untuk mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik yang mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, terhadap sesama, lingkungan, maupun bangsa. Nah, Bapak Ibu, kalau di sini kita bisa melihat bersama-sama, saya meng-highlight ada 2 bagian, Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat di dalam slide. Ada yang saya garis bawahi gitu, Ibu Sri. Halo Bu Sri, kira-kira apa yang saya garis bawahi di situ Ibu Sri? Ada 2 bagian, Anda bisa tolong saya Bu Sri? Iya, yang pertama upaya sistematis dan terencana. Lalu yang kedua Betul. mengembangkan nilai. Iya, terima kasih banyak Ibu Sri. Betul ya. Ada 2 bagian Bapak Ibu yang di sini saya lihat begitu ya, saya temukan. Yang pertama adalah upaya sistematis dan terencana. Sehingga Bapak Ibu di sini ada peran aktif begitu ya Bapak Ibu ya yang diberikan, ada tindakan aktif yang diberikan Bapak Ibu. Kemudian ada mengembangkan nilai. Selain ada tindakan aktif yang diberikan begitu ya untuk mencapai hal itu, dan ada tujuannya. Kenapa sih kita ingin mencapai hal-hal tersebut Bapak Ibu? Dan tujuannya kalau secara pendidikan nasional itu ada di bawahnya gitu ya. Tujuan dari pendidikan karakter sendiri ada yang tertulis di situ, begitu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat ya, tujuan ini mencakup banyak hal gitu. Kalau kita ingat-ingat bersama Bapak Ibu, kita tahu di awal segala sesuatunya itu Tuhan ciptakan begitu indah, begitu baik. Betul ya Bapak Ibu ya, bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan, bagaimana manusia berelasi dengan diri sendiri, begitu. Bagaimana manusia pada awal dulu berelasi dengan sesamanya, dan bahkan dengan lingkungan yang ada di sekitar Bapak Ibu. Sungguh menunjukkan suatu hubungan yang indah, karakter yang baik di dalamnya Bapak Ibu. Tetapi saat ini kita bersama-sama menemukan begitu ya, ada hal-hal yang tidak seperti itu lagi gitu. Kenapa Bapak Ibu? Tentu ya kita tahu bersama-sama karena kejatuhan manusia ke dalam dosa akhirnya membuat semua yang indah tadi gitu ya menjadi cemar, menjadi rusak Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu saat ini gitu ya di tengah dunia yang cemar ini pendidikan karakter terus didengung-dengungkan. Pendidikan karakter terus secara intensional diberikan begitu ya, diusahakan, diupayakan supaya apa? Supaya kita bisa kembali lagi kepada rancangan yang awal itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu ya, seperti yang saya bilang tadi gitu. Dunia saat ini betul-betul sudah sangat cemar begitu. Ada distorsi nilai yang terjadi di dalamnya sehingga Bapak Ibu hal-hal yang kelihatannya baik di awal ya, sekarang bisa diputar balikan gitu ya. Atau hal-hal yang baik tapi hanya untuk segelintir orang dan dipaksakan masuk kepada banyak orang. Dan tentunya hal itu ya beberapa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran yang sesungguhnya dalam firman Tuhan Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal inilah yang akhirnya masuk ke dalam diri anak-anak didik kita Bapak Ibu yang mempengaruhi mereka dalam berinteraksi sehari-hari. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat ya adanya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi, bullying, tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi Bapak Ibu ya, adanya tindakan-tindakan korupsi ya Bapak Ibu ya, ada tindakan balas membalas kalau untuk anak SD gitu ya, baik secara verbal ya maupun secara fisik ataupun tindakan yang lainnya yang semakin yang membuat anak-anak kita ini jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, semakin tidak serupa dengan Tuhan seperti di awal dulu Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu ya, di sini kenapa juga perlu pendidikan karakter? Karena rindu ya, kerinduan. Ini kalau saya bilang bicara mengenai pendidikan nasional, kerinduan ya bangsa ini untuk memiliki generasi yang baik.
Kalau kita sebagai orang Kristen atau pendidik Kristen, ya kerinduan kita untuk bagaimana ini anak-anak didik kita bisa semakin serupa dengan Tuhan hari seharinya. Bagaimana mereka bisa menjalankan peran mereka sebagai agen-agennya Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Sebagaimana mereka juga bisa membawa perubahan ya yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan di komunitas, di lingkungan dimanapun mereka berada. Ini yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu. Kenapa pendidikan karakter ini sangat amat diperlukan. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan karakter sendiri Bapak Ibu, itu terjadi di berbagai tempat sebenarnya ya. Di sini saya mencatat hanya ada 2 Bapak Ibu. Ada yang bisa menebak? Ya, betul. Yang pertama itu di keluarga ya. Di keluarga, dan yang kedua Bapak Ibu itu terjadi di sekolah. Nah, hari ini saya akan sedikit banyak sharing tentang apa yang terjadi di sekolah, begitu Bapak Ibu, dari apa yang saya alami dan saya kerjakan bersama dengan anak-anak saya dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sekolah itu menjadi tempat pendidikan karakter. Kenapa? Karena di dalamnya ada banyak interaksi yang terjadi, baik antara murid, antara guru dengan guru, murid dengan guru, ataupun warga sekolah yang lainnya Bapak Ibu, melalui pembelajaran, melalui ekstrakurikuler, melalui kegiatan-kegiatan yang diramu di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu, tentu siapa yang in charge banyak di sekolah? Nggak mungkin murid toh, pasti guru di dalamnya. Gurulah yang mengendalikan itu semuanya. Guru yang take over itu semuanya, Bapak Ibu. Sehingga di sini kita bisa melihat guru punya peran yang signifikan dalam pendidikan karakter dan tepatnya ada di sekolah. Bapak Ibu, ketika siswa-siswa itu ada di sekolah, guru punya peran yang sangat signifikan. Bagaimana membawa murid-murid yang tadinya mungkin tidak kenal Tuhan, bisa semakin menjadi kenal Tuhan. Murid-murid karakternya mungkin tidak menunjukkan godly character, tapi bisa akhirnya menunjukkan godly character itu di dalam keseharian mereka. Nah, Bapak Ibu, ya, saya mau sedikit tunjukkan. Mungkin kita semuanya sudah familiar dengan hal ini ya. Guru jargonnya gitu ya, digugu dan ditiru. Atau ada satu lagi nih, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang ini jadi bahan jokes gitu ya ke teman-teman, cie guru nih digugu sama ditiru nih, cie dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu deep down di dalamnya ya, lebih dalam dari situ, di sini saya menggumulkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata sedemikian besar loh harapan masyarakat itu kepada guru. Ya, harapan masyarakat kepada guru untuk membawa generasi-generasi atau murid-murid yang sedang diajarkan itu menjadi generasi yang lebih baik gitu ya. Ya masakah gitu ya. Kita mau membawa generasi ke arah yang tidak baik sih Bapak Ibu ya. Pasti tidak mungkin seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di tengah pendidikan ini begitu, interaksi kita dengan murid-murid, kita pasti menjumpai hal ini Bapak Ibu. Anak adalah peniru yang ulung. Ini saya jumpai Bapak Ibu ketika saya ada di TK dan SD gitu. Karena memang bagian saya di TK dan SD begitu Bapak Ibu. Ini sedikit share begitu ya Bapak Ibu ya dari apa yang saya alami dan saya rasakan begitu. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya sedang berkunjung ke salah satu rumah murid begitu karena kami diundang. Nah, di situ orang tuanya bercerita, ini anaknya TK pada saat itu ya. Jadi pada saat itu karena di sekolah kebiasaannya adalah anak-anak kalau mau cuci tangan harus berbaris, antri dulu, line up gitu ya. Kemudian di rumah mamanya bilang, "Iya, Mister, ini dia nih ya, si A ini marahin kakek neneknya." Kenapa? Karena habis makan malam keluarga gitu, mau cuci tangan, tapi buru-buruan, dulu-duluan gitu ya, nggak mau line up. Jadi akhirnya dimarahin, kakek, nenek, line up dulu sebelum cuci tangan. Wah, waktu kami dengar itu, wah, ini anak itu ya, usia 4 tahun pada waktu itu. Wah, sedemikian besar ya, berarti apa yang kita kerjakan diikuti oleh anak-anak, Bapak Ibu. Jadi, anak adalah peniru yang ulung. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan, itu dilihat oleh anak, gitu ya. Saya percaya bukan hanya di SD, tapi di SMP, di SMA pun juga demikian. Apalagi anak yang lebih besar, analisa mereka lebih tinggi, lebih kritis, pasti banyak hal yang akan mereka pertanyakan. Nah,
sikap-sikap kita itulah yang menunjukkan Bapak Ibu, ya. Apakah kita bisa membawa mereka kepada kebenaran yang benar ataukah sebaliknya, membawa mereka kepada karakter yang Tuhan ingin mereka kembangkan atau sebaliknya, bukan sebelumnya, sebaliknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di tengah kedaulatan Tuhan atas bangsa kita gitu, Tuhan boleh mengaruniakan salah satu tokoh pendidikan yang menurut saya ini sangat indah begitu apa yang beliau pikirkan. Pasti setiap kita semuanya ini ya familiar dengan apa yang beliau pikirkan begitu. Ada 3 hal. Ya, Miss Rutsri, Bu Rutsri, apakah bisa dibacakan tiga-tiganya, Bu? Iya, Pak. Yang pertama Ingarso Sung Tulada. Yang kedua Iya, betul. Ingadira Mangun Karsa. Yang ketiga Betul. Turi Handayani. Iya, terima kasih banyak Bu Sri. Ya, Bapak Ibu, pasti kita semuanya sudah familiar akan hal ini. Ingarso sung tulodo. Di depan kita memberikan contoh. Guru-guru diekspektasikan bisa memberi contoh yang baik. Baik dalam sikap, tutur kata, atau apapun yang mereka kerjakan bersama siswa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ingmadio mangun karso. Artinya di tengah itu kita membangun semangat. Guru-guru membangun semangat kepada anak-anak untuk mau belajar, untuk mau mengembangkan diri, untuk mau merubah diri. Ya Bapak Ibu, harapan yang diharapkan oleh pendiri bangsa pada saat itu ya, tapi saat ini masyarakat mengharapkan hal yang sama kepada kita begitu. Yang terakhir adalah guru di belakang memberi dorongan kepada anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang sudah mulai malas-malasan, ada anak-anak yang mulai lemah dan lain sebagainya. Kita yang memberi semangat gitu ya. Malah kadang saya lihat guru yang patah semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mengingatkan kita, apalagi kita guru Kristen, Bapak Ibu. Harusnya Bapak Ibu kita mengerti bahwa apa yang dikerjakan ini semuanya adalah wujud pelayanan kita, wujud cinta kita kepada anak-anak sebagaimana Tuhan sudah mencintai kita, Bapak Ibu. Ketika kita menyadari hal itu, harusnya yang terjadi adalah ucapan syukur yang kita berikan, semangat yang kita berikan. Kenapa? Karena kita mau anak-anak kita boleh semakin kenal Tuhan. Anak-anak kita boleh semakin punya karakter yang menunjukkan karakternya Tuhan, begitu ya. Ketika hal itu terjadi, ya Bapak Ibu ya, pasti bukan kita yang kita pikirkan, tetapi kebaikan-kebaikan yang bisa anak-anak itu tularkan kepada orang lain, begitu, dimanapun mereka berada. Redemptive restoration, itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa sih ini semua menjadi tanggung jawab kita? Ya, Bapak Ibu, ketika saya memikirkan ini, menggumulkan 3 hal saya jumpai Bapak Ibu. Ya, yang pertama, karena kita punya waktu yang banyak dengan murid-murid. Kalau di sekolah, mulai dari jam 7 sampai jam sekian, kita pulangnya Bapak Ibu ada berapa banyak waktu yang kita punya dengan murid-murid. Kalau di tempat saya, Bapak Ibu mulai dari jam 7, anak-anak pulang kurang lebih sampai jam 1, jam 2, begitu ya. Kurang lebih ada sekitar berapa itu? 6 jam bersama dengan kami, begitu Bapak Ibu. Sehingga kami punya waktu yang banyak untuk menginfuse gitu ya. Punya waktu yang banyak untuk berbagi hidup yang Tuhan berikan ini kepada mereka. Berbagi hidup yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, itu menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Jadi kenapa itu menjadi tanggung jawab kita? Yang pertama kita punya waktu yang banyak dengan murid-murid. Yang kedua Bapak Ibu, kita adalah contoh yang hidup bagi murid-murid kita. Ya, akan berbeda ya kalau murid-murid hanya baca buku, nonton video ya, dengan berinteraksi langsung dengan kita. Sehingga Bapak Ibu harapannya contoh-contoh hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang kita berikan kepada anak-anak. Sehingga mereka melihat kita Bapak Ibu, mereka boleh melihat ya teladan yang baik yang mereka bisa ikuti. Ya, akhirnya mereka bisa bagikan, mereka bisa salurkan dimanapun mereka berada. Seperti tadi contoh pertama ya Bapak Ibu ya yang saya sampaikan ya, anak itu boleh berbagi apa yang didapatkan ketika ada di sekolah. Hal baik itu kepada keluarganya di rumah. Mungkin itu bukan menjadi habit di dalam keluarganya, tetapi setelah itu keluarganya bisa berbenah. Ada restorasi di dalamnya, Bapak Ibu, ya. Semakin serupa, semakin lebih baik lagi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita adalah keluarga. Keluarga siswa, orang tua siswa ketika mereka ada di sekolah. Saya mau tanya, ya mungkin beberapa kita yang sudah berkeluarga, masakah ada sih kita orang tua yang mau memberikan yang tidak baik kepada anaknya? Saya percaya pasti tidak ada.
kita pasti rindu memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kita. Demikian juga harusnya Bapak Ibu ya, kita guru-guru gitu. Mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak kita, dimanapun kita berada, gitu ya. Terkhusus ketika kita memberikan pengajaran, mari kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, mari kita berikan interaksi yang baik juga, ya. Kita berikan pengalaman-pengalaman yang indah kepada mereka, yang sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mudah? Saya percaya tidak ya Bapak Ibu, yang banyak sekali tantangan yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, saya kembali mau berbagi di bagian ini Bapak Ibu ya. Kita punya teladan yang hebat. Kita punya teladan yang terus akan mengingatkan kepada kita bahwa pekerjaan kita ini sudah dia kerjakan loh sebelumnya. Begitu Bapak Ibu ya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja bersama dengan murid-muridnya Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana murid-muridnya sebelumnya, sehingga akhirnya murid-murid ini boleh mengabarkan Injil di berbagai tempat dimanapun mereka mengabarkannya, di berbagai kondisi dan tempat yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Yang tadinya takut jadi berani banget, yang tadinya ragu-ragu ya, tapi jadi percaya sekali gitu ya. Jadi muridnya yang tadinya gak ada apa-apanya gitu ya, bukan siapa-siapa dengan latar belakang mereka yang berbeda, tapi menjadi seorang yang begitu gigih dalam mengabarkan berita sukacita ini. Nah, Bapak Ibu, harapannya gitu ya, kita juga bisa gitu ya untuk menolong setiap siswa-siswa kita untuk sama gitu ya Bapak Ibu, punya semangat yang sama untuk mengembangkan diri mereka, mengubahkan hidup mereka gitu ya, karakter-karakter yang ada dalam diri mereka ini menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya kalau kita lihat ceritanya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, kita bisa melihat ya bagaimana waktu disuruh berdoa mereka tidur dan lain sebagainya. Mungkin kita juga sedang alami saat ini Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita percaya Bapak Ibu, satu hal yang saya percaya gitu ya, ketika Tuhan suruh saya begitu, kita semuanya untuk mengabarkan Injil dimanapun kita berada, Tuhan tidak hanya menyuruh kita begitu saja Bapak Ibu, tetapi pada akhirnya Tuhan akan menyertai kita juga. Ya, Tuhan akan memampukan kita juga dalam mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Mungkin berat Bapak Ibu, tapi saya percaya kita punya komunitas yang baik ini ya, yang terus memberikan semangat, memberikan pertolongan untuk kita semuanya gitu ya, untuk mengerjakan panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ini. Suatu privilege yang indah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Jadi kita nggak sendirian, ada Tuhan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu, Dia akan memampukan dan menolong kita menyelesaikan pekerjaan kita ini, begitu ya. Bahu-membahu, bergandengan tangan bersama Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Sri, itu yang bisa saya bagikan, semoga bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih Pak Teguh untuk sharing yang sangat memberkati pada malam hari ini. Saya secara pribadi sangat bersyukur bahwa materi ini bisa mengingatkan para guru lagi bahwa mereka punya panggilan yang besar. Tidak hanya mengajar fokus terhadap kualitas dalam akademis, tapi mereka juga punya tanggung jawab sebagai pribadi yang berusaha untuk menjadi contoh, menjadi teladan dalam pembinaan karakter. Nah, Pak Teguh, kita langsung pada tanya jawab dan mau tahu bagaimana Bapak menjalani tugas tanggung jawab sebagai kepala sekolah nih. Kira-kira selama ini apa tantangan yang Pak Teguh hadapi terkait karakter guru-guru dan apa solusi yang dilakukan sebagai kepala sekolah? Silahkan. Terima kasih banyak Ibu Sri untuk pertanyaannya. Tidak bisa dipungkiri memang karakter ya guru-guru saat ini pasti terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda dari setiap guru-guru dan tentunya dengan perkembangan zaman ya, berbeda dengan zaman kita dulu ya Ibu Sri ya. Kalau yang menjadi tantangan saya saat ini adalah Gen Z nih ya, karena rata-rata guru-guru baru nih yang ada di tempat saya begitu. Memang tidak bisa dipungkiri begitu, dengan adanya media sosial, dengan adanya kemudahan sekarang ini akhirnya membuat sedikit kalau hal-hal yang rada rumit, nah itu perlu waktu yang lebih banyak begitu untuk kita bisa solve hal tersebut.
kayak gitu sih Bu Sri. Apalagi kalau kita berbicara dengan pendidikan karakter begitu ya, itu kan hal-hal yang tidak bisa langsung dengan cepat kita selesaikan. Pasti ada proses-proses dan proses-proses itu biasanya memakan waktu yang cukup lama begitu. Nah, itu dia kadang. Kadang butuh apa namanya? Pengingat terus begitu untuk sabar. Pengingat terus untuk sabar ya, sabar. Kita nikmati prosesnya, kita jalani prosesnya begitu ya. Karena memang eh, zaman yang serba instan ini ya, itu seperti yang saya bilang tadi gitu. Itu juga memberikan dampak begitu ya kepada kita semuanya. Itu sih Bu yang apa namanya sejauh ini terjadi begitu, dan puji Tuhannya kami bisa bekerja bersama-sama begitu untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau satu sudah mulai begini, sabar. Satu yang mulai rush, sabar. Nah, harapannya kita semuanya juga bisa sabar gitu ya, karena memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu. Ini butuh proses begitu. Itu Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Berarti memang dibutuhkan kesabaran ya, baik sebagai leader maupun guru nih, dalam Betul. menghadapi tadi tantangan tadi. Menarik sekali Pak. Di sepanjang perjalanan Bapak sebagai kepala sekolah atau mungkin pernah melihat juga, menurut Bapak apakah ada pembinaan karakter guru ini, karena memang guru tadi dikatakan em, pendidik ya, yang memang akan dicontohi, digugu dan ditiru nih. Menurut Bapak perlu nggak sekolah-sekolah untuk mengadakan program pembinaan untuk guru secara rutin terkait dengan karakter, meskipun sudah merupakan sekolah-sekolah maju di sekolah-sekolah maju. Nah, apalagi di sekolah-sekolah yang masih berkembang. Kira-kira perlu atau tidak dan adakah praktik baik atau contoh program atau kegiatan yang mungkin Bapak Ibu yang lain dengar bisa mencontohnya atau bisa mempraktekannya di institusi masing-masing. Silakan, Pak. Iya, baik Bu. Kalau jawabannya ya pasti perlu sekali gitu ya. Kenapa? Karena gurulah yang akan lebih banyak berinteraksi dengan murid-murid gitu ya dibandingkan warga sekolah yang lain. Kepala sekolah gitu mungkin berinteraksi dengan muridnya hanya beberapa waktu gitu ya. Tetapi guru-guru ini yang dari mereka masuk sampai mereka pulang, mereka yang akan mereka jumpai. Guru-guru ini yang akan jumpai sama murid-murid begitu. Jadi perlu sekali Bu untuk pembinaan atau pembimbingan karakter khususnya. Kenapa? Karena guru-guru yang akan memberikan dampak langsung kepada siswa selama kurun waktu yang tadi saya bilang ya, ada durasi yang cukup lama begitu ketika mereka ada di sekolah. Kalau untuk hal-hal yang kami kerjakan gitu yang sedikit saya bisa sharingkan begitu Bu. Jadi kami ada program professional development yang kami juga infuse beberapa bagian-bagian gimana sih cara kita menjadi guru yang baik kepada anak-anak. Bagaimana sih cara kita menangani anak-anak begitu ya dengan keunikan-keunikan mereka yang ada. Kenapa? Karena tadi ya kesabaran, ketenangan gitu ya, kita itu pasti akan menolong kita untuk bisa memutuskan keputusan-keputusan yang tepat begitu ketika kita berinteraksi dengan anak-anak. Apakah kita akan terpicu dengan amarah kita atau kita akan menggunakan cara-cara yang lain begitu ya untuk menunjukkan kepada anak-anak ini loh ketika misalnya ya ketika ada problem hal seperti ini yang harus bisa kamu keluarkan, hal seperti ini yang bisa kamu lakukan gitu ya, atau kita lebih memilih marah dan lain sebagainya gitu ya, meledak-ledak, berapi-api dan lain sebagainya gitu. Itu menunjukkan karakter seperti apa sih kita di hadapan anak-anak. Oh, ibu itu begini, oh bapak itu seperti itu. Gitu sih Miss saya. Yang biasa kami kerjakan selain dalam spiritualitas, kami juga ada kelompok tumbuh bersama, begitu ya. Kami bersama dalam kelompok-kelompok untuk mendiskusikan firman Tuhan, berbagi apa yang kami kerjakan berdasarkan firman tersebut, atau apa yang sudah kami alami bersama dengan anak-anak sehingga boleh memperkaya sesama satu dengan yang lain. Begitu Bu, sejauh ini yang kami kerjakan di samping ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Saya percaya baik di sekolah yang sedang berkembang ataupun maju, ini sangat applicable sih untuk kita semuanya gitu. Baik, Pak. Berarti tadi Bapak menyebutkan melalui PD ada materi-materi yang diberikan memang khusus untuk hal itu dan juga secara spiritual ada juga ya KTB. Nah, ini dua hal yang menarik
sehingga bisa diadopsi atau mungkin dikembangkan oleh sekolah-sekolah lain yang Mhm, mungkin belum melakukannya karena merasa itu tanggung betul, jawab pribadi seperti itu, Pak. Nah, betul. selama ini, kira-kira apa sih, dukungan-dukungan yang mungkin diberikan juga pihak lain, dalam hal ini, orang tua ya, terkait Mhm, dengan, pendidikan karakter di sekolah? Apakah mhm, ada program juga untuk orang tua atau apa mhm. kontribusi orang tua selama ini? Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu untuk pertanyaannya. Tentu kita tidak bisa mengerjakan ini sendirian, begitu ya. Kenapa? Karena pendidik utama itu tentu tetap orang tua. Kita hanya partner dalam mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan masuk ke sekolah kami, begitu. Jadi apa yang kami lakukan pasti di awal kami akan sampaikan, begitu. Ini yang biasa kami lakukan, begitu ya. Kami sampaikan kepada orang tua bahwa kami adalah partner, itu harus jelas tegas di awal gitu. Jadi orang tua tidak tidak apa namanya, harapannya tidak hanya mau terima jadi gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus tegas, kita adalah partner, Bapak Ibu menolong di rumah gitu ya, kami menolong di sekolah. Bapak Ibu kerjakan di rumah, kami menolong di sekolah. Selain itu, pasti akan ada seminar yang kami berikan kepada orang tua, bagaimana harus berinteraksi dengan anak dan lain sebagainya. Ditambah kami juga mengundang ya orang tua untuk datang ke sekolah berdiskusi. Kadang orang tua itu paradigmanya kalau diundang ke sekolah itu pas oh anak-anaknya lagi ada problem nih. Nah, kami rindu untuk orang tua juga punya kerinduan apa namanya kalau bisa tanpa diundang datang ke sekolah nanyain gimana perkembangan anak saya di sekolah gitu ya sehingga kita ada sinergi yang baik begitu antara antara sekolah dan orang tua di rumah. Kembali lagi karena harus ada sinergi yang terbangun di dalamnya, begitu. Itu sih Bu yang sejauh ini kami kerjakan begitu untuk perkembangan pendidikan anak-anak bukan hanya dalam kognitif tetapi afektif. Kalau di SD malah lebih banyak yang kami bicarakan behavior gitu ya, sikap, sifatnya mereka, begitu, karakternya mereka, begitu. Itu sih Bu. Baik, terima kasih Pak Teguh. Berarti memang orang tua tahu apa yang dikerjakan sekolah dan memang orang tua juga harusnya mendukung ya Pak ya. Ini salah Betul, satu hal yang penting dan tadi di materi Bapak juga dikatakan seperti itu ya. Berarti memang peran, peran orang tua sangat diharapkan aktif di sini. Nah, bagaimana nih Pak betul. kalau misalkan menghadapi guru bahkan Mhm, guru dan mungkin orang tua karena kan yang terlibat tadi di samping itu mungkin ada staf-staf juga yang mungkin, karena latar belakang atau tadi dikatakan juga pengalaman-pengalaman tertentu, sehingga mereka, tidak bisa secara maksimal menjadi teladan nih yang baik. Apakah mhm, ada proses yang diberikan kepala sekolah atau pendampingan seperti apa agar mereka bisa menjadi contoh yang lebih baik seperti itu? Apakah ada mhm. pengalaman seperti itu? Silakan, Pak. Waduh, kalau ini, ya tidak mungkin tidak terjadi ya, pasti setiap kita semuanya pernah mengalami hal yang sama. Jangankan dengan, rekan, kita dengan murid-murid pun juga sama demikian, begitu. Kadang kita dengan diri kita sendiri juga mungkin seperti itu. Tetapi, satu hal begitu yang menjadi penekanan kami, begitu, saya dan tim juga di sini bahwa siapa sih kita bisa mencabut anugerah? Ibarat kata begitu gitu ya. Jadi Tuhan saja sudah memberikan anugerah kepada kita dengan begitu banyaknya ya, berkali-kali diberikan kepada kita begitu. Jadi kami ketika menjumpai ada hal yang seperti itu yang pertama akan kami lakukan adalah pendampingan, Bu, gitu. Jadi kami akan dampingi betul-betul pribadi-pribadi ini begitu bahkan kami juga akan masuk ke dalam setiap kelas lebih banyak intens berdiskusi begitu, merencanakan dan lain sebagainya sehingga harapannya pribadi ini boleh tertolong gitu ya karena mereka juga pasti butuh pertolongan begitu. Bukan mungkin mereka tidak tahu tapi mereka perlu sedikit waktu untuk bisa memahami hal-hal tersebut. Nah, disitulah peran kami membantu mereka, memberikan jembatan lebih kepada mereka sehingga mereka boleh begitu ya sama seperti teman-teman yang lain. Program-program apa yang kami kerjakan sama sih sebenarnya Bu gitu ya. Pasti kami juga akan ada program pendampingan khusus begitu. Kami ada 101 atau mungkin lewat personal profesional ataupun personal development yang kami sediakan buat mereka.
Sejauh ini seperti itu sih Bu, tapi yang paling efektif adalah ini, apa namanya, empat mata gitu ya, kita berdiskusi banyak dengan mereka gitu. Terima Mendengar gitu kasih, ya, Pak. mendengar mereka. Iya, iya. Berarti ketika ada rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan pendampingan, kita harus sebagai leader dan juga mungkin rekan kerja ya, guru yang lain harusnya mendukung. Karena terkadang justru malah dikucilkan atau ada komunitas sekolah tertentu malah mengabaikan. Nah, jadi bersyukur lingkungan sekolah seperti Pak Teguh ya punya support, saling dukung satu sama lain, dan kami berharap MPK berharap semua lingkungan sekolah seperti itu, saling mendukung gurunya untuk mencapai karakter dan juga tumbuh ya hari demi hari menyerupai Betul. Kristus. Itu yang Iya. diharapkan. Walaupun Baik, pasti Pak tidak Teguh ini mudah ya Bu Sri ya, maaf. Walaupun pasti tidak akan mudah ya, ataupun tidak sempurna, tetapi saya percaya kita semua diberikan apa namanya, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengupayakan hal tersebut, begitu. iya, betul, betul sekali, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Terakhir atau satu lagi ya, nanti kita lihat. Menurut selama praktik di lapangan nih, terkadang mungkin di sekolah maju atau sekolah yang sudah baik, istilah ada integrasi ya karakter dan juga dalam pembelajaran. Namun tidak dipungkiri di sekolah lain yang sekolah masih berkembang, yang sedang bertumbuh, itu memisah-misahkan nih Pak. Jadi Hmm, ya memisahkan dan penilaian pun kadang tidak begitu efektif ya ketika menilai afektif atau berusaha untuk um, membantu murid untuk berkembang secara karakter. Nah, kira-kira selama ini nih Pak di sekolah Bapak bagaimana caranya supaya visi misi atau profil lulusan bisa tercermin dalam praktik mengajar sehari-hari dalam materi-materi yang guru ajarkan nih? Supaya karakter yang kita harapkan bisa terbentuk. Silakan, Pak. iya, terima kasih banyak Bu untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang sangat saya banget nih gitu ya. Karena saya tipikal orang yang sukanya langsung jadi satu kalau bisa gitu. Kalau ada yang susah, salah. Kalau ada yang mudah, kenapa harus susah-susah gitu ya. Saya nggak suka yang apa namanya rada ribet dan lain sebagainya. Jadi yang biasa kami kerjakan ya, yang saya paksa juga lakukan adalah integrasi Bu gitu. Kenapa? Karena dengan adanya integrasi itu, satu kali, ibarat kata ya, satu kali kayu, dua tiga pulau, 1000 pulau terlampaui begitu ya. Jadi harapannya memudahkan guru-guru juga dalam menyelesaikan hal-hal yang harus mereka selesaikan, administrasi seperti tadi Bu Sri bilang, penilaian dan lain sebagainya, tapi juga membantu anak-anak untuk bisa mendapatkan holistic learning begitu ya. Jadi ketika mereka belajar satu hal, langsung bisa dapat A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Langsung dalam satu paket lengkap, komplit gitu ya. Walaupun dalam pengerjaannya butuh proses begitu. Pasti akan ada perbaikan di sana, sini, dan lain sebagainya. Tetapi harapannya satu, guru tidak ribet, siswa pun juga tidak jadinya terkotak-kotak begitu ya. Oh ini lagi A, lagi belajar ini, jadi nanti ini, terus tiba-tiba berpindah lagi ke sana, berpindah lagi ke sini. Ya saya pribadi rada kesulitan begitu akan seperti itu. Jadi saya apa namanya ya, bersyukurnya juga tersupport oleh tim. Ya kita kerjakan secara integrasi. Begitu Bu. Itu yang sejauh ini saya kerjakan. Begitu kami semuanya kerjakan. Wow, berarti menarik ya Pak. Berarti di sekolah Bapak Hmm. integrasi sudah menjadi hal utama nih dalam setiap pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya? Kami upayakan Bu, kalau menjadi hal utama seperti yang saya bilang tadi ya, masih terus berproses menjadi lebih baik hari demi hari gitu ya. Jadi terus diupayakan gitu ya, disempurnakan, dimantapkan lagi begitu, karena memang ya mengintegrasikan banyak itu butuh tantangan begitu ya Bu. Apalagi untuk yang di SMP, SMA yang semuanya sudah tersubjek-subjek dengan guru-guru yang berbeda-beda gitu ya, itu kan menjadi tantangan lagi yang lain. Tetapi ya balik lagi ya Bapak Ibu ya, Bu Sri juga ya, ketika kita mau punya semangat akan hal itu, saya percaya pasti ada jalan
begitu. Iya, terlalu Baik. optimis sepertinya saya, Bu, ya. Tentu itu yang sangat dibutuhkan ya Pak ya Mhm. untuk menghadapi, perubahan-perubahan di saat ini. Nah, kami sangat senang Pak untuk, sharing dan diskusi malam hari ini. Dan untuk di akhir kami mau, minta wejangan nih atau closing statement lah ya Waduh. dari Pak Teguh, bagaimana ke depan dan ini bisa jadi, motivasi bagi guru-guru, bukan hanya guru-guru ya, mungkin kepala sekolah juga. Jadi Bapak bisa memberikan, closing statement nih untuk para sahabat MPK. Silakan, Pak. Waduh, ini kalau closing statement ini apa namanya ya, Bu, ya, yang kepikiran di saya itu adalah ini sih, apa yang almarhum papa saya sempat sampaikan ke saya gitu ya. Selama matahari masih terbit di ujung timur ya, harapan itu pasti ada setiap hari dan saya percaya Tuhan akan memampukan kita mengerjakan panggilan Dia yang besar ini gitu. Semangat buat Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita kerjakan bagian ini untuk kemuliaan Tuhan. Wah, terima kasih Pak. Jadi, mengingatkan kami semua, bahwa selalu ada harapan ya Pak ya untuk, melakukan yang terbaik untuk berubah nih. Baik Pak Teguh, kita sudah mengakhiri sesi kita di hari ini, di malam hari ini, dan untuk Bapak Ibu sekalian juga diharapkan bisa membagikan, link ini kepada rekan-rekan yang mungkin belum sempat mengikuti live malam hari ini, mereka bisa nonton kembali di hari-hari berikutnya. Kita akan, sampai di penghujung acara dan kami meminta kesediaan Pak Teguh untuk memimpin di dalam doa. Silakan, Pak. Baik, izinkan saya berdoa untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bagaimana Tuhan terus beranugerah dalam kehidupan kami. Di tengah banyak hal yang kami kerjakan, Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami belum mengerjakan bagian kami dengan baik. Mampukan dan layakan kami Tuhan untuk kami terus berproses bersama-sama dengan Tuhan, khususnya dalam dunia pendidikan ini. Sehingga Tuhan, melalui kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui kami Tuhan, anak-anak boleh mengenal Tuhan, dan melalui kami anak-anak pun juga Tuhan boleh terestorasi, mereka boleh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami terus memandang kepadamu saja di tengah banyaknya hal yang kami kerjakan, di tempat-tempat yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan kami boleh mendapatkan pengharapan yang sama, kami boleh mendapatkan kekuatan yang sama karena kami punya Tuhan, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan juga berkati MPK dalam setiap program-programnya, memberkati setiap guru-guru yang ada di seluruh Indonesia, sehingga melalui kehadiran MPK, kami juga boleh mendapatkan wadah pembelajaran yang baik Tuhan, untuk menjadi guru Kristen yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Kamis minggu depan dengan narasumber yang membahas juga topik yang menarik, tidak kalah menarik Ya. daripada malam hari ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, silakan datang lagi di hari Kamis minggu depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Sri.